Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, amal itu putus. Maksud putus itu tak bisa dia dibawa mati, putus sampai di dunia ini aja. Maka semua amal mesti diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Handphone siapa bunyi itu? Tapi ada yang bilang katanya bismillah, hadisnya ada juga. Kullu amrin zibalin walam yubda bismillah. Jadi kalau ada ustadz yang mengawali bismillahirrahmanirrahim, betul, ada hadisnya. Kalau dia mengawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, betul juga. Tak usah berkelahi gara-gara itu. Berkelahi antara yang bismillah dengan alhamdulillah, yang ketawa, yang mabuk. Yang penting ada hadisnya. Setiap majelis kalau tidak disebut nama dia, maka majelis itu antanajifah, majelis bangkai, majelis busuk, majelis berbau. Maka orang kalau berjumpa berdua pun waktu bersalaman menyebut nama dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu sunnah. Bersalaman mengucapkan salawat. Apa ini? Bid'ah ini mengucapkan salawat waktu salam. Memang tak ada Nabi mengatakan kalau kamu bersalaman berselawatlah kamu, tak ada. Tapi dalam hadis dikatakan kalau satu majelis tidak disebut namanya, maka majelis itu antana jifah. Antana busuk, jifah bangkai. Bangkai busuk, berulat, benanah, berbau. Maka supaya majelis kita ini tidak jadi majelis bangkai busuk, kita sebut namanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Anak kecil disayangi, orang tua dihormati. Semua anak-anak yang kecil-kecil ini semuanya kita sayangi semua, karena mereka lah yang akan melanjutkan sholat berjamaah di masjid ini nanti. Selama di masjid itu masih ada anak-anak kecil, bersyukurlah. Ini saya tengok subuh ini tadi banyak kali anak-anak kecil. Banyak sekarang masjid tidak ramah anak, tak ada lagi anak kecil. Orang-orang tua aja isinya. Tapi di masjid ini banyak anak kecil. Padahal ini hari Ahad, hari libur ini. Anak kecil dibawa bagus. Kata pepatah orang-orang tua kita, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Maka bawalah anak kecil. Memang anak kecilnya agak-agak ribut memang sedikit. Nah, itu kan suara dia aja dari tadi. Tapi kalau kita halau dia dari masjid ini, pulang kalian, pulang. Nanti siapa yang mau meramaikan masjid ini? Kalau di masjid itu masih ada anak-anak berlari-lari, berteriak-teriak, melompat-lompat, bersyukurlah. Ada video saya tonton. Pas sedang sholat, anak itu di belakang ribut. Mungkin bapaknya emosi, mundur, dia disipakkannya anak itu ke belakang. Takutnya yang menyipak itu mati. Umat darah tingginya kan. Nah, maka yang orang tua kita hormati. Ustadz-ustadz, guru-guru kita yang hadir subuh ini yang tak dapat saya sebutkan satu-satu namanya, kita doakan panjang umur, sehat badan, supaya melimpah berkah umurnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini kita mau mengkaji hadis. Yang mau kita kaji subuh ini adalah hadis. Pakai tha, hadis. Kalau pakai baris atas, hadas. Jangan salah. Apa yang dikaji Ustaz Somad tadi? Hadas. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Kalau hadas kecil cukup dengan wudu. Tapi kalau hadas besar mesti mandi wajib. Yang dikaji hadis subuh ini adalah hadis. Hadis itu apa? Hadis itu 5. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqilatin wa khuluqiyatin. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, sifat fisik Nabi dan bawaan Nabi. Min ba'di wiladatihi, sejak dia lahir,
sampai Nabi meninggal dunia. Itulah hadis. Jadi nanti kalau ada yang bercerita tentang wajah Nabi, senyum Nabi, cara berjalan Nabi, rambut Nabi, kuku Nabi, itu semua disebut dengan hadis. Hadis itu kalau bahasa Indonesianya apa? Cerita. Cerita-cerita. Cerita Nabi ini dikumpulkan oleh ulama. Kalau menjelaskan hadis, sebutkan kitabnya. Kata Nabi, mohon maaf ya Pak, dalam kitab apa? Pokoknya jangan kau tanya-tanya. Banyak tanya masuk neraka kau nanti. Tapi kalau mau menanya Ustadz, jangan di tengah orang ramai. Takutnya dia entah lupa. Takutnya itu mempermalukan dia depan orang banyak. Nanti pas berdua, Ustadz, hadis yang Ustadz sampaikan tadi itu riwayatnya dalam kitab apa ya Pak Ustadz? Lupa pula aku. Kalau depan orang banyak kan jatuh harga diri dia. Tapi saya kalau ditanya orang, tidak semua saya jawab. Imam Malik pun ditanya 48 masalah, tak semua dijawabnya. Tapi kami tonton di YouTube itu, kami tengok semua Ustadz jawab. Yang bisa aja di-upload. Yang tak bisa jangan dia. Rusaklah harga diri kita kan. Itu maka saya kalau ditanya, so tolong kalau ada pertanyaan pakai kertas, saya bilang. Kenapa? Karena pakai kertas bisa kita tengok kan. Ini agak payah nih, masukkan ke bawah. Jadi kalau coba langsung kita ditanya, itu riwayat siapa kata dia? Nomor berapa? Bab apa katanya? Gimana caranya biar supaya kita nggak jatuh? Ngamuk kita. Yang kau tanya lagi, kau pikir aku bodoh ini? Gitu caranya. Jadi hadis yang mau kita kaji ini kitabnya namanya Sahih Al-Bukhari. Apa namanya? Sahih Al-Bukhari. Sebetulnya judulnya panjang. Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Kenapa kitabnya ini disebut dengan Al-Jami'? Jami' artinya semuanya ada. Karena di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada fiqih, di dalamnya ada akhlak, di dalamnya ada sirah, di dalamnya ada doa, di dalamnya ada zikir. Maka disebut dengan Al-Jami'. Kenapa disebut musnad? Karena di dalamnya bersanad. Apa itu sanad? Silsilah. Ustadz dulu belajar Quran sama siapa? Aku belajar Quran sama Syekh Azra'i Abdul Ra'ub. Rumahnya di tepi Sungai Deli. Datang saya ke rumahnya dulu. Saya sekolah di Muallimin. Kalau tuan membeli peniti jangan dicucukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati tanda waktu sudah mau habis. Saya dulu sekolah di Muallimin Al-Wasliyah, Jalan Sisingamangaraja, Simpang Marendal, pagi. Nah, kalau malam saya mengaji ke Syekh Azra'i Abdul Ra'ub di Sungai Deli. Ngaji di situ dari tahun 90 sampai 93. Khatam saya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Syekh Azra'i itu kalau mengajar duduk aja. Tapi kalau salah gitu, apa gitu? Macam tidur dia, hafal Quran. 4 kali jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran internasional di Makkah Al-Mukarramah. Saya tahunya sesudah dia meninggal. Waktu ngaji itu anak kita anak SMP mana tahu ngaji. Pas dia meninggal, saya baca koran. Sudah meninggal hari ini ulama besar internasional, pernah jadi 4 kali dewan juri di Makkah Al-Mukarramah, dihormati oleh pemerintah Saudi Arabia dan dunia. Syekh Azra'i Abdul, guru tempatku mengaji dulu. Hebat rupanya dia. Allah maafillahu warhamhu wa'afihi wa'afain. Syekh Azra'i itu belajar ke siapa? Namanya Syekh Ahmad Hijazi di Makkah Al-Mukarramah. Dari gurunya sampailah ke sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampailah ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sanad. Jadi tolong dihidupkan lagi sanad Al-Quran di Medan ini, karena Medan ini tempatnya qori-qori, ulama-ulama besar dulu di Medan ini. Imam Masjidil Haram di Makkah itu punya muridnya itu datang ke Medan ini, diangkat menjadi imam besar Masjid Raya Al-Masun oleh Sultan Delhi. Namanya Syekh Hasan Ma'sum. Syekh Hasan Ma'sum ini udah tua.
Jadi waktu itu ditanya orang, si Hasan Maksum, nanti kalau engkau meninggal dunia siapalah pelanjut engkau? Ditunjuk si Hasan Maksum. Itu yang akan melanjutkan nanti. Yang ditunjuknya itu namanya Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Ulama-ulama besar. Tolong anak-anak muda tulis biografinya di sosmed supaya orang tahu Medan ini tempatnya ulama-ulama hebat. Ini sekarang saya tidak di Sumatera Utara nih, tinggal saya di Riau. Apalah yang orang tahu tentang Sumatera Utara ini sekarang? Pagar besi banyak hilang. Saya menengok dari luar, padahal di sini dulu sarangnya ulama-ulama besar yang hebat-hebat itu dari sini. Maka lahirlah satu asli made in Medan Sumatera Utara, namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah. Dan Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis itu menulis kitab Ulumul Hadis satu, namanya Ulumul Hadis. Kami membaca kitab itu di Muallimin Al-Jam'iyatul Wasliyah. Dari saya ke guru saya, sanadnya ke Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis, sampailah sekarang. Mudah-mudahan bangkit lagi para ulama-ulama besar dari Sumatera Utara ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar. Mukhtasar, kenapa disebut kitab ini mukhtasar, ringkasan? Karena hafalan hadisnya 600.000 hadis. Yang ada di kepala Imam Bukhari itu 600.000 hadis, 600.000 hadis. Tapi kalau itu dicetak banyak kali, akhirnya diringkasnya, itulah dia kitab isinya 7.275 hadis. 7.275 hadis. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar. Kenapa disebut As-Sahih? Karena semua hadis yang ada dalam kitab ini sahih. Rupanya hadis itu berapa? Yang paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif. Di bawah dhaif maudhu. Maudhu tak boleh diriwayatkan sama sekali, hadis palsu. Al-Bazinjan Syifa'un min kulli da'. Terong obat dari segala macam penyakit. Itu hadis palsu. Siapa yang membuat? Tukang jual terong. Biar terongnya itu laku. Hadis palsu tak boleh diriwayatkan sama sekali. Hadis dhaif, oh hadis dhaif banyak kali. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hadis dhaif. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqu minan nar. Hadis dhaif. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Hadis dhaif. Sekarang banyak ustaz-ustaz berceramah, hadis dhaif tak boleh diriwayatkan. Hadis dhaif kata Imam Nawawi, ajma'al ulama'u ala jawazil amali bil hadisid dhaif. Ijma' ulama boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. 1, bukan masalah halal haram. 2, bukan masalah akidah. 3, tak ada periwayatnya yang kazab, penipu, pendusta, pembohong. 4, masih bernaung di bawah hadis sahih. 5, untuk fadail a'mal, motivasi beramal. Misalnya ada ustadz nanti khutbah Jumat, disampaikannya, semangatlah anak-anak Medan menuntut ilmu. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Boleh apa tak boleh? Boleh. Apa pula salahnya? Bukan masalah akidah, bukan masalah fikih, bukan ada periwayatnya yang pendusta. Masih bernaung di bawah hadis sahih dan untuk fadail a'mal, memotivasi supaya orang belajar. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Dulu begitu. Sekarang tak perlu karena Cina itu sudah datang kemari. Sampai jauh-jauh ke sana. Nah, jadi jangan sembarangan. Ini baru mendengar 2 kali YouTube, orang anti hadis dhaif langsung menyalah-nyalahkan orang. Hadis hasan dan hadis sahih tak ada ikhtilaf antar ulama, boleh diamalkan. Jadi hadis yang mau kita bahas subuh ini hadisnya hadis sahih, tak ada ikhtilaf. Kenapa sahih? Karena semua yang ada dalam Sahih Bukhari itu sahih. Hadis sahih. Bukhari bukan nama orang. Imam Bukhari bukan nama orang. Bukhari artinya orang Bukhara. Bukhara, Bukhari. Orang Makkah, Al-Makki. Makkah, Al-Makki. Madinah, Madani. Medan? Medan.
Nah, jadi kalau ada nanti nama Ustadz Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad Al-Maidani, dikomplain orang, apa pula Al-Maidani, bukan orang Medan dia katanya. Man sakana baladan arba'a sanatin, man sakana baladan arba'a sanawatin faqad sahha an yunsab ilaih. Siapa yang tetap di suatu kota selama 4 tahun, boleh dipakai nama kota itu. Jadi kalau ada orang yang menyebut nama itu, namanya Ustadz Abdul Somad Al-Maidani itu, bukan orang Medan dia. Iya, tapi dia dulu sekolah 5 tahun di Medan. Nah, itu jawabnya. Boleh dipakai. Ini daerah mana nih? Daerah kecamatan apa? Labuan Deli. Al-Delhi. Dulu ada namanya ulama besar Ustadz Hussein Sardani, tamat dari Irak, dari Baghdad, Irak, dari tempat Saddam Hussein. Namanya Syekh Hussein Sardani, ulama besar Al-Wasliyah. Sardani itu dari Serdang. Serdang itu Sardani. Ulama besar. Jadi ulama-ulama besar. Dulu waktu saya kuliah di sekolah di Muallimin, yang mengajar saya namanya Ustadz Hafiz Yazid. Kata dia, ada ulama besar namanya Syekh Abdul Somad. Saya waktu itu tuh terus di ujung Al-Falembani. Al-Falembani berarti Lembang. Syekh Abdul Somad Al-Falembani hidupnya tahun abad ke-18. Dia murid langsung dari Syekh Abdul Karim Samman dari Madinah Al-Munawwarah. Syekh Abdul Somad Al-Falembani ini seangkatan dengan Datuk Kalampayan di Kalimantan. Moyangnya dari Abah Guru Sekumpul, namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Banjari berarti orang Banjari. Zaman dulu kalau disebut nama itu langsung tahu kita nama. Itulah hebatnya orang Batak. Asal disebut namanya langsung kita tahu dia dari mana. Siregar, tak mungkin dari Solo. Asal disebut nama, itu hebat. Jadi yang punya marga pertahankan nama itu. Kenapa? Karena itu menunjukkan identitas diri kita. Dan biasanya nasab-nasab ini membuat orang menjadi bersaudara. Pernahkah orang Batak berperang gara-gara agama? Tidak pernah. Bacalah sejarah orang Batak berperang gara-gara Islam sama Kristen. Tak pernah. Kenapa? Karena kalau udah jumpa, bertutur dia, bertarombo dia, walak ita sesudena. Tak jadi dia berperang. Karena bersaudara lebih kuat daripada beragama bagi mereka. Maka anak-anak kita ini pertahankan nasab itu. Kenapa? Karena itu menunjukkan identitas diri. Nah, Bukhari bukan nama orang. Bukhari adalah nama kampung. Bukhari orang Bukhara. Bukhara itu sekarang di mana? Uzbekistan. Dari Pekanbaru naik pesawat ke Jakarta, dari Jakarta naik pesawat ke Tashkent, dari Tashkent naik kereta api ke Bukhara. Sampai di Bukhara, itulah dia nama kampung Bukhara. Orang Bukhara itu disebut dengan Bukhari. Siapa nama kau? Bukhari. Kau orang Bukhara? Enggak, aku orang Teluk Nibung. Kenapa pula orang Teluk Nibung nama kau? Tanjung Balai Teluk Nibung, tembak lantai kena hidung. Kenapa nama kau Bukhari? Entah, begitu dikasih nama ayahku dulu. Rupanya orang dulu pakai nama Bukhari itu untuk mengambil nama barokah ahli hadis ini. Nama dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Saya lebih hafal nama dia daripada nama saya sendiri. Nama saya sendiri cuma 4 yang saya ingat. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Muhammad Shah, dari pihak ayah saya. Ayah Muhammad Shah itu sudah tak tahu saya lagi. Dari pihak emak saya hafal saya 5. Abdul Somad, anak Hajah Rohana, anak Siti Aminah, anak Syekh Abdurrahman, Syekh Silau Laut, anak Nahoda Alang, anak Nahoda Ismail. Ayah Nahoda Ismail itu sudah tak tahu saya lagi. Coba pulang nanti tanya, yang hafal nasabnya sampai 5, angkat tangan. Mati maita. Dapat aja agak 3 jadilah. Jangan sampai nanti anak kita pas ditanya orang, coba sebutkan nasab kau. Aku anak bayi tabung. Kau coba sebutkan nasab kau. Aku Pak Ustadz, dulu
Ada imam masjid pulang, dibukanya pintu, ditengoknya dalam kardus, itulah aku. Jadi siapalah nama kau dibuat di KTP? Bin Kardus. Jangan buat nama bin yang tak baik. Kalau tak tahu nama ayahnya, buat bin Abdillah, anak hamba Allah. Abdillah, Abdurrahman, Abdurrahim boleh, asal jangan Abdul Somad. Disangka orang anak saya, padahal bukan. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Bardisbah ini bukan orang Arab, orang Persia, mu'allab masuk Islam. Jadi atuk Imam Bukhari yang kelima itu mu'allab masuk Islam. Mu'allab itu tidak hina. Ini kadang orang, alah kau baru berapa lah generasi kau Islam, atuk kau pun mu'allab. Jangan dihina mu'alaf, karena mu'alaf itu ulangan amalnya dari nol, tak berdosa sama sekali. Kalau ada saudara-saudaraku yang mu'alaf, dia ejek orang, apa kau mu'alaf? Iya aku mu'alaf, amalku dari nol. Kau dosa aja isi catatan amal kau. Nah, pertama yang mesti diketahui, hadis ini ada dalam kitab apa? Sahih Bukhari. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Hadis ini diriwayatkan sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Nabi punya ayah namanya Abdullah. Nabi punya ayah namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas ini punya ayah namanya Abbas. Abbas anak Abdul Muttalib. Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib. Yang meriwayatkan hadis ini Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Pertanyaannya, apakah hubungan mereka? Memang kalau belum sarapan nih payah berpikir memang. Ulang sekali lagi ya, ulang sekali lagi. Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib. Yang meriwayatkan hadis ini Abdullah anak Abbas, anak Abdul Muttalib. Apakah hubungan mereka? Kalau emak saya dengan emak dia adik-beradik, itu namanya sepupu. Tapi kalau ayah adik-beradik namanya sewali. Nah, ini mesti tahu nih anak-anak ini. Kenapa anak tak tahu? Karena ayahnya tak menjelaskan. Itu saudara-saudara, sepupu, sikit-sikit sepupu, sikit-sikit sepupu. Kalau emak adik-beradik, itu namanya sepupu. Kalau nenek adik-beradik, dua pupu. Itu saudara kau, Ustadz sama dia macam mana? Kami dua pupu. Saya dengan Bang Idris yang berpantun-pantun tuh dua pupu. Nenekku namanya Siti Aminah, nenek dia namanya Siti Fatimah. Siti Aminah dengan Siti Fatimah ini sama-sama anak Syekh Abdurrahman. Jadi kami dua pupu karena nenek kami adik-beradik. Kalau emak adik-beradik namanya sepupu. Kalau ayah adik-beradik namanya sewali. Kenapa disebut ayah adik-beradik itu sewali? Karena kalau mati ayahnya, mati atuknya, mati adiknya, mati abangnya, bisa dia mewalikan nikah. Itu maka disebut dengan saudara sewali. Kalau emak kita dengan ayah dia adik-beradik, apa namanya? Kalau bahasa Melayunya peseloroan. Kenapa disebut peseloro? Karena dia berseloro, lama-lama berlaki berbini. Awalnya berseloro, bergurau-gurau, lama-lama nikah. Nah itu dia peseloroan. Baru tulang. Paham? Kalau bahasa Arabnya namanya binti ammi. Begitu. Anak-anak kita ini mesti saya jelaskan. Saya di rumah emak saya itu saya jelaskan. Ini namanya Syekh Abdurrahman. Dia punya anak namanya Siti Fatimah. Siti Fatimah punya anak namanya Siti Ruqyah. Yang dari induk ini namanya Siti Aminah. Punya anak namanya Syekh Muhammad Ali. Nama adiknya lagi Siti Hadiah. Yang ini punya anak namanya Syekh Abdul Latif. Nanti punya anak-anak. Jadi setiap datang tamu hari raya aku tanya, kau sama ini apa hubungan kalian? Tengok itu. Oh, nenek kami adik-beradik. Kalau tak dibuat begitu orang tak tahu. Lebih kenal dia kawan di Facebook. Jadi tolong buatkan ini. Itulah hebatnya orang Batak. Orang Batak tarombo itu dijaganya. Betul? Makanya kalau udah panggil, jumpa dia, ada margamu. Baru habis itu ditanya, apalah kau manggil aku? Apa ya? Berarti kau Batak palsu kata dia. Itu dijaga. Karena ditutur urut ke atas, kita ini rupanya bersaudara. Halak kita sasudena. Rupanya bersaudara.
Ustaz janganlah bilang Batak, kami orang Jawa. Sedulur sederek sedoyo kabeh. Pripun kabare panjenenganipun? Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Aku ya iso ngomong Jawa. Nek sampeyan arep ngomong aku iso. Sampeyan wong Jawa apa wong Batak? Ora Jawa. Rega. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ya ada orang awak di siko. Di mana kampung? Enggak ada orang awak Pekanbaru mah. Payakumbuh. Lai suku apa? Hah? Banja. Bubuhan. Sabarata. Masya Allah, tabarakallah. Saya suka sekali belajar bahasa. Dari kecil saya memang suka belajar bahasa. Sampai di Mesir pun gitu. Asal jumpa sama orang Arab, saya bercakap terus dengan orang Arab. Jumpa saya di Maroko, mesti wajib belajar bahasa Perancis. Sikit banyak mesti tahu. Karena kalau tidak, asal ditengoknya wajah kita asing, dia tak mau pakai bahasa Arab. Ça va bien. Ça va bien artinya apa kabar? Jutaime artinya I love you. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles artinya siapa namamu? Yang paling penting dihafal kalau ke Maroko adalah kalimat je ne parle pas français. Je ne parle pas français artinya aku tak bisa bahasa Prancis. Asal udah agak dalam kali cakap dia, langsung kita bilang je ne parle pas français arabe. Aku tak bisa bahasa Prancis, bahasa Arab aja. Kaif halak? Tulu halak. Bahasa ini penting. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, dia aman dari tipu daya. Saya mau ngasih tahu, yang mengulis kitab Sahih Bukhari 7.275 hadis itu bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Apa tafsir yang paling tua? Tafsir yang paling tua, tafsir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, 24 jilid, 1 meter panjangnya. Tabari, Tobrustan, bukan orang Arab. Bukhari, Uzbekistan, bukan orang Arab. Kenapa? Allah mau menunjukkan ke agama ini bahwa agama ini akan didiami, akan dihuni, akan dianut oleh semua orang-orang hebat. Kita kalau belajar hadis, sanad ahli sanad dunia ini namanya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Fadani dari mana? Padang. Mufti Mesir, namanya Syekh Ali Jum'ah. Waktu saya baca biografinya, sanad hadisnya dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani dari Padang. Saya mau ngasih tahu, siapapun kita, apapun suku kita, dari manapun kita, kalau kita muliakan agama Allah ini, kita akan kekal abadi, dikenang sepanjang zaman, insya Allah. Tolonglah agama ini. Imam Masjidil Haram meninggal tahun 1916, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Orang mana itu? Minangkabau. Jadi jangan asal disebut Minangkabau rumah makan Gumarang. Minangkabau rumah makan Minang, rendang. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi berperang antara padri dengan adat. Orang padri berpegang ke agama, adat melagayam, berperang dilaga oleh Belanda, Davide et Impera, lari ke Makkah. Sampai di Makkah menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal fikih, usul fikih, bahasa Arab. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Ahmad Khatib Al-Minkabawi nikah sama anak saudagar kaya, namanya Syekh Soleh Al-Kurdi. Syekh Soleh Al-Kurdi punya anak gadis cantik, nikah sama anak Syekh Soleh Al-Kurdi. Syekh Soleh Al-Kurdi dekat dengan Raja Makkah. Waktu itu sebelum revolusi King Abdul Aziz. Revolusi King Abdul Aziz 1924. Sebelum revolusi King Abdul Aziz. Lalu kemudian Syekh Soleh Al-Kurdi membawa anaknya tadi, menantunya tadi, Syekh Ahmad Khatib, sholat bersama sultan, bersama raja. Yang jadi imam raja. Zaman dulu raja-raja itu bisa jadi imam. Zaman sekarang ada juga yang bisa jadi imam, tapi zuhur aja. Tak berbunyi. Modal Allahu Akbar.
Saking groginya Sami Allah pun lain. Sami Allahu Akbar. Majulah Syarif Husain tadi jadi imam. Pas baca ayat ditakdirkan Allah salah ayatnya. Pas salah ayat diluruskan oleh Syekh Ahmad Khatib dari belakang. Selesai sholat, Syarif bertanya, siapa yang meluruskan tadi? Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Kagum dia dengan ilmunya, diangkat jadi imam Masjidil Haram. Dialah orang Nusantara, orang Pulau Sumatera, orang Indonesia. Waktu itu belum ada Indonesia, karena Indonesia baru ada 30 tahun setelah dia meninggal. Dia meninggal 1916, Indonesia baru ada 1945. Jadi waktu itu kita masih kerajaan-kerajaan. Lalu kemudian dia mengajar di Masjidil Haram. Pulanglah muridnya dari Makkah. Nama muridnya itu Kiai Haji Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Pulang ke Jombang, wong Jawa. Itulah yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Salah satu muridnya pulang lagi ke Bukit Tinggi. Nama kampungnya Canduang. Itulah yang disebut dengan Inyak Canduang. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Salah satu muridnya dari Makkah itu pulang ke tanah Delhi, datang Sultan Delhi, diangkat jadi imam besar. Itulah dia Syekh Hasan Maksum. Murid-muridnya mendirikan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Di Sumatera Barat Tarbiyah Islamiyah, di Jawa Timur Nahdlatul Ulama. Prinsipnya 3, akidahnya Asy'ari, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Fikihnya Syafi'i, tasawufnya Imam Al-Ghazali. Saya mau menyampaikan ke seluruh masjid-masjid, tolong jamaah pengajian-pengajian pakai kitab. 3 ini mesti ada di masjid. Akidah. Kami dulu di Muallimin nama kitabnya Al-Husunul Hamidiyah waktu sanawiyah. Waktu aliyah kitabnya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Bacakan kitab itu ke jamaah. Fikihnya waktu di Muallimin dulu Tuhfatut Tullab Imam Zakaria Al-Ansari. Tasawufnya waktu di Muallimin dulu Ihya Ulumuddin, tapi 4 jilid besar kali. Baca ringkasannya, namanya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasim. Cukuplah itu dah pengajian yang cerita ke sana, cerita kemari, cerita ke sana, cerita kemari. Bukan saya menyepelekan, bukan. Saya takut nanti jamaah ini udah ingat, asal ini ustadznya ini pasti dulunya sabar. Ditengoknya, baru ditengoknya muka ustadz udah tahu ya ini tawakal nih. Coba berkitab. Saya kalau di dekat rumah saya pakai kitab. Kitab yang saya pakai Riyadus Shalihin. Karena kebetulan saya kuliah dulu jurusan hadis. Itu yang saya paham. Tapi untuk saudara kita yang fikih, mengajar fikih lah di masjid kita, mengajar hadis, mengajar akidah. Sekarang kita baru masuk ke hadisnya. Siapa yang ceramah tadi? Ustadz Somad. Dari kitab apa diambilnya tadi? Sahih Al-Bukhari. Siapa nama periwayatnya tadi? Abdullah bin Abbas. Sewali dengan Nabi, ayah mereka adik-beradik. Inilah Abdullah bin Abbas. Saya kalau dibawa orang anak kecil, Ustadz tolong doakan anak saya doakan. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas. Jadi kalau ada anak kecil minta doakan Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Kalau tak hafal doanya, gerak-gerakkan aja mulut. Daripada ditanyanya apa doa kau, kita tak tahu kan. Waktu Anas bin Malik apa doanya? Allahumma aktsir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahlil jannah. Banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Tak ada disebut banyakkan bininya. Tapi bunyi banyak anak itu mesti banyak. Enggak ada aku sebut begitu. Hati-hati kalian, bini kalian nengok dari atas. Maaf ya Bu ya. Allahumma aktsir amwalahu, banyakkan hartanya, wa auladahu, banyakkan anaknya, waj'alhu min ahlil jannah, jadikanlah dia penghuni surga. Makanya kalau ada orang bawa anak kecil, doa Nabi kepada cucunya Hasan Husain, u'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma min kulli ainil lamma. Kalau ada orang bawa anak kecil ke saya campur 3 doa itu. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil warzuqhu fahmal mursalin.
Allahumma aksir amwalahu wa auladahu waj'alhu min al-jannah u'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamah min kulli ainin lamah. Aku tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, aku udah tua, tak bisa aku menghafal. Doa pakai bahasa kita aja. Selamatkan anak ini dari sabu-sabu, dari lem kambing. Selamatkan anak ini dari mencuri besi-besi masjid. Selamatkan anak ini dari buah kecubung. Selamatkan dari ganja. Selamatkan dari mabuk pertamak. Selamatkan dari menjual tabung gas untuk beli narkoba. Tak usah kuat-kuat, pelan-pelan aja. Tahu orang sebelah, lain doa kau nih, dengar. Nah, sekarang baru kita masuk teks hadisnya. Kitabnya Sahih Bukhari. Riwayatnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini makamnya di Taif. Panjang umur, sehat badan. Kita nanti umroh bulan Oktober bersama Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Nama terapelnya Grand Sapanauli. Hubungi nomor kontak berikut. Ongkos tanggung masing-masing. Dan nanti ziarah ke Taif. Di Taif itu ada makam Abdullah bin Abbas. Pas mau masuk pintu masjid, di sebelah kiri, di dalam itulah makam Abdullah bin Abbas. Tapi makamnya tidak boleh diziarahi karena Saudi tak boleh ziarah. Ziarah ke makam Nabi pun orang tuh marah. Kita udah mau nangis di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Haji. Jadi awak nangis. Nah, udah siap-siap udah mau nangis. Akhirnya nangis juga keluar. Pas tanya, kenapa kau nangis? Dimarahi polisi itu tadi. Nah, jadi beliau meninggal. Dan sahabat Nabi yang paling banyak tafsir Al-Qur'annya adalah Abdullah bin Abbas. Kalau mau menengok tafsir Abdullah bin Abbas paling lengkap dalam kitab tafsir At-Tabari. Diriwayatkan oleh murid-muridnya. Imam Ad-Dhahhak murid dia, Mujahid murid dia, Qatadah murid dia. Ini semua adalah ahli tafsir. Nah, sekarang kita baru masuk ke teks hadisnya. Apa bunyi teks hadisnya? Ma min ayyamin, tidak ada hari selama 360 hari selama setahun 12 bulan ini. Al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah. Beramal soleh lebih dicintai Allah. Tidak ada hari selama 1 tahun ini yang beramal soleh lebih dicintai Allah melebihi 10 hari ini. 10 hari ini mana? Sudah lewat 4 hari. Karena hari ini sudah masuk tanggal apa pula 1 Juni? Tanggal 5 Zulhijjah ini. Hari Ahad tanggal 5, hari Senin tanggal 6, hari Selasa tanggal 7, hari Rabu tanggal 8, hari Kamis tanggal 9, hari Jumat tanggal 10. 4 hari sudah lewat, apa boleh buat? Tak bisa diulang balik. Nasi sudah jadi tai ayam. Udah lewat 4 hari. Menangis air mata darah kita udah lewat 4 hari. Tinggal 6 hari lagi. 6 hari ini diisilah kata Nabi dengan amal yang soleh. Ma min ayyamin, tidak ada hari. Al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah. Beramal soleh 10 hari ini lebih dicintai Allah daripada amal yang lain. Datang sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah. Bagaimana dengan berjihad ke Palestina? Bagaimana dengan jihad berperang? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun kalah dengan amal yang 10 hari ini. Illa, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Kalau ada orang yang keluar rumah membawa nyawanya, membawa hartanya, walam yarji' min dzalika bi syai', dan dia tak pulang lagi ke rumah, hartanya habis, nyawanya habis, mati syahid. Itulah yang bisa mengalahkan yang 10 hari ini. Jadi kalau belum bisa kita mati syahid, paling tidak kita isi yang 10 hari. 10 hari pun sudah lewat, tinggal 6 hari. Yang 6 hari ini kebetulan ini hari Ahad, tanggal 5 Zulhijjah 1446 Hijrah. Kebetulan ini 1 Juni 2025. Apa saja amalnya? Amalnya ada 5. Apa saja amalnya? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Begitu kalau masuk TV ada iklannya. Amal yang pertama, amal yang paling disukai Allah adalah puasa. Jadi tolong besok ibu puasa. Puasa ibu besok jangan puasa sunat, tapi puasa qadha. Karena dulu ibu waktu mengandung anak pertama
tak puasa 30 hari. Menyusukan tak puasa 30 hari. Menyusukan 2 tahun tak puasa 30 hari. Waktu mau diqodok tahun ketiga, datang adiknya. Inilah ulah orang ini semua. Yang ketawa yang belum berbini pula. Ingat bapak, ingatkan bini istri, karena mereka sudah meninggalkan puasa untuk satu anak 90 hari. Besok niatnya qadha besok. Nanti malam makan sahur. Aku berniat puasa qadha besok hari lillahi ta'ala. Dapat 3. Qadhanya lunas 1 hari, dapat pahala puasa Senin. Besok hari Senin kan? Dapat pahala puasa sunat 10 Zulhijjah besok. Kenapa Ustaz ingatkan ibu? Karena ibu yang banyak puasanya tinggal. Kemarin aja Ramadan hilang 7 hari. Rupanya suaminya 17 hari. Jadi bukan berarti laki-laki ini selamat tak ada tinggal puasanya. Yang laki-laki pun besok niat puasa qadha. Jangan sampai mati punya utang puasa. Utang puasa tak bisa dibayar pakai haji. Utang puasa tak bisa dibayar dengan istighfar. Utang puasa tak bisa dibayar pakai duit. Utang puasa mesti diqadha kalau dia sehat. Tapi kalau dia sakit udah mau mati, judul lagunya setengah napasku pergi. Bahasa kitanya ngap-ngap baung. Itu baru bisa bayar fidyah. Menurut Basnas 1 harinya 60.000. Makan pagi, makan siang, makan malam, sesuai dengan standar lontong Medan. Dah, amal paling bagus puasa. Kenapa darah tersumbat ke otak? Karena paralonnya macet. Ini ada paralon ini dari jantung ini kan menyembur darah. Dari jantung ini menyembur darah nih ke otak. Paralonnya tersumbat. Kenapa paralon tersumbat? Karena banyak gula. Gara-gara minum teh, minum teh, minum teh. Itu maka bagus Masjid Al-Amal ini. Tak ada teh di atas meja. Bagus ini, bagus. Supaya jangan tersumbat otak Ustaz itu. Saya Ustadz yang tak pandai sindir menyindir. Saya to the point. Jangan kasih Ustadz kita teh manis, karena Ustadz jarang olahraga. Ustadz pengajian subuh, pengajian duha, pengajian zuhur, pengajian asar, emak-emak wirid yasin, pengajian maghrib, pengajian isya, 1 hari 6 titik pengajian. Teh. Akhirnya Ustadz kena diabetes meletus.